Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua masih diberikan nikmat Islam kita, kemudian diberikan nikmat tentunya kita dalam keseharian kita, sehingga kita masih diberikan umur panjang sampai hari ini, terkhusus kesehatan bagi kita semua. Karena hampir 2 tahun ini banyak dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tokoh-tokoh kita, bahkan tokoh-tokoh partai kita, pimpinan-pimpinan partai kita yang telah berpulang karena menghadapi pandemi COVID yang sekarang berubah lagi namanya jadi Omikron. Mudah-mudahan kita doakan agar pandemi ini segera berakhir, segera musnah dari dunia ini, tentunya dengan doa kita semua, supaya kita terus bisa berikhtiar, bisa terus mengabdi untuk umat melalui Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam serta selawat kita yang selalu kita curahkan, yang selalu kita agung-agungkan kepada baginda Nabi besar junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, tentu serta keluarganya beliau, sahabatnya beliau, juga insya Allah kepada kita umatnya sekalian yang sama-sama kita muliakan dan insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tokoh. Alhamdulillah hadir sini Kiai Haji Zarudin. Terima kasih Pak Kiai bisa hadir di tengah-tengah kami. Kemudian Kiai Haji Muhammad juga alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Ustadz Asep juga yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentunya seluruh pimpinan atau tokoh masyarakat, para alim dan ulama, juga terkhusus ini sahabat seperjuangan saya, Kang Cemong. Makanya nemenin saya nggak mau lepas dari saya karena berjuangnya sama-sama dari bawah. Saya pernah menjadi sekretaris DPC juga di Kota Bogor, P3 Kota Bogor, ketua DPC juga di P3 Kota Bogor, anggota DPRD di Kota Bogor 2 periode. Kemudian kemarin 2019 ditugaskan partai menjadi calon legislatif untuk DPR RI di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, dapil Jabar 3 kemarin. Namun demikian, saat itu pemilu 2019 partai kita banyak mengalami dinamika. Ya kalau saya bilang musibah juga bukan musibah, tapi itulah takdir bahwa partai kita terakhir 2019 agak merosot tajam, terkhusus di Jawa Barat, karena banyak isu-isu atau fitnah-fitnah yang ditebarkan, yang ditujukan kepada kita, yang kita sendiri tidak bisa menghadapinya, sehingga masyarakat kita banyak terpengaruh dengan isu-isu yang saya pikir juga tidak penting dan ini harus kita luruskan. Insya Allah dengan hadirnya saya, juga dengan adanya forum ini, insya Allah kita akan perbaiki semua apa-apa yang kurang kemarin di partai kita. Tadi saya sedikit yang disampaikan Pak Ketua DPC tadi, Gus Solehin, ngirim foto kemarin, Bang ini kalau P3 dukung Anies gimana? Insya Allah kita akan bersama-sama Anies pada pemilu 2024 di pemilihan presiden. Mudah-mudahan semua setuju ya? Setuju. Karena saya langsung laporkan, insya Allah sedang kita sedang kita gagas, sedang kita kaji, dan kemudian nanti akan kita lihat dari sisi aspek survei dan elektabilitas yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan umat memenangkan pasangan presiden yang akan kita usung. Tentunya beserta seluruh jajaran DPC, Pak Ketua DPC yang saya banggakan, kita doakan juga beliau akan beliau jadi pemimpin besar. Tadi didoakan oleh Ketua Panitia menjadi orang 01-nya atau 02 minimal di Kota Bekasi. Insyaallah kabul. Yang penting 2024 P3-nya menang dulu karena pemilu legislatifnya duluan. Jadi kalau kursinya 6, saya pikir masih kurang Pak Ketua. Syukur-syukur bisa 8. Jadi tadi saya tanya kalau ngusung paket pilkadanya berapa, minimal 10. Jadi kalau 6 masih mencari partai lagi banyak. Tapi kalau bisa 8, insya Allah satu partai lagi kita bisa berkoalisi, insya Allah bisa mendukung Pak Ketua menjadi wali kota Bekasi yang insya Allah membawa Bekasi lebih baik ke depan. Tentunya beserta seluruh jajaran DPC P3 Kota Bekasi, Pak Sekum, Kang Dawang, doanya juga selalu di Kang Cemong di forum. Saya bilang gak usah jauh-jauh, saya di sekolah di Bogor punya sekolah Kang Cemong, murid saya banyak ribuan. Mudah-mudahan cakep-cakep lagi, ntar tinggal milih aja dari Bogor. Ya, setuju ya?
Saya di Bogor punya sekolahan, namanya saya abadikan nama almarhum bapak saya, Andi Taruna Andiga, belakangnya Andi Galip. Nah kalau ada di sana ada SMP, SMA, SMK-nya, banyak alumni-alumninya jadi artis di sana. Juga banyak sekali sekarang jadi artis. Juga ada sekolah tinggi hukum, namanya Dharma Andiga di Kota Bogor. Jadi nggak jauh dari balai kota. Saya tidak panjang lebar karena sudah terlalu banyak tadi dijelaskan oleh Kang Cemong. Saya putra kedua Pak, tadi disebut-sebut Pak Andi Galip gitu ya. Saya putra kedua dari almarhum Letnan Jenderal Andi Muhammad Galip. Beliau yang saya lihat juga salah satu tokoh P3 yang luar biasa, banyak pengabdiannya, karena beliau meninggal kemarin tahun 2016 Pak, masih menjabat anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi P3 setelah beliau pensiun dari tentara. Dan kemudian beliau juga yang banyak kemarin mengajak tokoh-tokoh besar dari unsur tentara, TNI, jaksa-jaksa yang bergabung dengan P3, sehingga saat itu alhamdulillah P3 diperhitungkan dan alhamdulillah bisa mengantarkan kader terbaiknya menjadi wakil presiden saat itu, Pak Hamzah Has. Itulah almarhum bapak saya. Beliau luar biasa pengabdiannya. Hari ini saya melanjutkan perjuangan wasilah beliau karena beliau hanya satu pesannya, tadi sudah diulas cukup dalam oleh Kang Cemong. Niat kita di partai ini mau apa? Karena ini partai Islam, gambarnya Ka'bah, warisannya para ulama. Satu hanya pesan beliau kepada saya. Jadi kau lanjutkan, nih tangan saya bergetar. Saya nggak pernah lupa kata-kata beliau. Di sakaratul mautnya pun masih beliau sampaikan pesannya kepada saya. Tolong kau lanjutkan perjuangan saya di sini, ya. Niatkan ibadahmu untuk partai ini. Karena partai ini adalah warisannya ulama. Kita ini dulu diperjuangkan oleh para ulama. Yang sampai hari ini kita ada di sini. Saya bisa sendiri bisa seperti ini karena perjuangan kita semua kemarin, para tokoh dan ulama kita. Jadi beliau menyampaikan pada saya, niatkan ibadahmu di sini. Kemarin saya ditugaskan partai di Dapil Jabar 3. Hari ini karena saya sekarang ingin saya sampaikan tinggalnya sekarang banyak di Cibubur, masuknya di tengah-tengah kirinya ke Bekasi, kadang udah Depok. Jadi sekarang saya ditugaskan dari partai DPP untuk bertugas di Dapil Jabar 6. Insya Allah bersama-sama dengan teman-teman seluruh partai, struktur partai. Dari awal saya Musancap ini mengikuti terus sampai hari ini. Saya yakin dengan aura dan semangat yang sudah dibangkitkan ini, sudah ada hari ini, apalagi yang tadi sampai Pak Ketua hari ini di tempat ini, di forum ini, tadi beliau menyampaikan yang kedua terbaik setelah dapilnya beliau. Mudah-mudahan dengan wujud ini, kerja-kerja ini, insya Allah tadi ada satu kursi, besok bisa 2-3 kursi di dapil Medan Satria dan kemudian Bekasi Selatan ya, Bekasi Barat, maaf, Pak Haji Bambang. Ya, jadi itu. Jadi kemudian saya hari ini tugaskan, ini tugas saya berat Pak. Kalau DPR provinsi mah enak, ini besok kuota kursinya ada 10 ya untuk provinsi, 11. Masih bisa ada peluang P3 dapat kursi. Tapi P3 di Dapil Jabar 6, Kota Depok dan Kota Bekasi besok hanya 6 kuotanya. Terakhir kursinya dari Partai PAN. Itu Bu siapa namanya itu? Nah, tantangan kita ini cukup berat. Bu Intan ya. Sekarang insya Allah karena melihat ini, peta ini, kemudian lihat peluang ini, karena saya niatnya ibadah Bapak Ibu sekalian, dan tidak pernah gentar saya karena niat ibadah, gak pernah juga merasa takut. Insya Allah dengan inspirasi yang saya sampaikan tadi, saya menyampaikan juga kepada teman-teman seluruh kader di Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi ini, semangat saja, niatkan ibadah yang saya sampaikan tadi, karena ini juga wasilah dari kita semua, supaya kita bisa berjuang dengan pasti, dengan kuat, karena dengan keikhlasan dan niat ibadah itu tidak ada yang berat kita kerjakan, sehingga apapun yang kita lakukan, insya Allah umat akan melihat kinerja kita dan keikhlasan kita dalam perjuangan partai ini. Nah, saya pikir itu insya Allah saya akan bersama-sama dengan teman-teman di Kota Bekasi ini ya sampai titik darah penghabisan. Mohon doakan saya sehat, yang penting harapan Ketua DPC tadi saya istiqomah. Insya Allah saya orang-orang istiqomah, karena juga latar belakang keluarga saya keluarga baik-baik. Saya 4 orang dari 4 putra kedua dari 4 bersaudara. Saya punya kakak 1 sekarang wakil ketua umum di ICMI, Andi Ansar namanya, kelahiran 71. Saya nomor 2 kelahiran 72 saya. Dibilang muda juga enggak, tapi udah mulai mendekati usia dini ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Kemudian saya punya adik di Makassar, notaris perempuan, yang terakhir polisi. Sekarang beliau Akademi Kepolisian 2002, sekarang Kapolres di di Situbondo, Jawa Timur. Pernah jadi Kasat Reskrim juga di Jakarta Selatan. Itulah sedikit latar belakang keluarga. Insya Allah saya akan berjuang bersama-sama dengan Bapak Ibu semua ya. Mohon doanya, mohon dukungannya. Kita kerja bareng, kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, tentu dengan niat ibadah untuk mewujudkan mimpi-mimpi P3 Kota Bekasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPC Gus Solihin.
Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar yang kita sampaikan, yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, insya Allah akan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting prosesnya kita jalani dengan baik. Niatkan sekali lagi ibadah untuk partai ini, insya Allah tidak ada yang berat, dan insya Allah kabul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir itu dari saya. Kita bisa bersilaturahmi lagi di forum-forum selanjutnya. Mohon doanya sekali lagi, selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan terpilih orang-orang yang terbaik. Dan bagi yang tidak masuk dan tidak terpilih, jangan putus asa, tetap berjuang. Karena saya juga kemarin ditugaskan partai di Dapil Jabar 3 2019. Bukan berarti kemudian saya tidak mendapatkan kursi kemudian saya putus asa. Saya terus berjuang karena hari ini saya ditugaskan partai di sini. Insya Allah kita akan bersama-sama membesarkan partai di Kota Bekasi. Dan niatnya sekali lagi saya ingin sampaikan bukan mencari jabatan. Saya niatnya ikhlas ingin ibadah dengan partai ini, dengan teman-teman semua, dan tugas-tugasnya memang berat besok. Jadi sekarang saya ingin sampaikan bahwa kursi kita di DPR ini hanya 19 kursi Pak Ibu. Kemudian apa-apa yang kita ingin perjuangkan demi kepentingan umat itu agak berat kalau kemudian kita minoritas. Mudah-mudahan besok P3 dari semua lini, mulai pusat, provinsi sampai di kota kabupaten, kursinya harus banyak, supaya apa-apa yang kita perjuangkan kepentingan umat itu bisa lebih mudah jalannya. Ini harus kita perjuangkan sama-sama dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah juga terima kasih saya kepada teman-teman Ormas. Saya juga banyak memimpin Ormas. Saya juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Penyamarga. Tadi ada FBR, saya juga pembina penasihat di Forum Betawi Rempuk sama, dan banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang saya juga ikut berkecimpung di dalamnya. Insya Allah nanti akan kita gerakkan semua potensi-potensi itu untuk mendongkrak suara partai di Kota Bekasi maupun di Kota Depok yang sehari ini saya ditugaskan di situ. Sekali lagi selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kita semua, diikhtiar kita semua dapat terwujud dengan baik. Insya Allah kabul apa yang menjadi ikhtiar dan kerja keras kita di P3 Kota Bekasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.